Selamat malam buat Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Sebelum kita menyambut firman Tuhan sebagai renungan kita pada ibadah atau sektor malam hari ini yang kita laksanakan di keluarga kita masing-masing, kami berharap Bapak Ibu saudara-saudara untuk meyakini sepenuhnya bahwa masa depan kita lebih baik saat kita bersekutu dengan setia kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mari dengan sungguh-sungguh saudara-saudara kita mengikuti renungan yang telah kami persiapkan ini, walaupun singkat, tapi biarlah saudara-saudara sekalian menggarisbawahi inti pokok pengajaran dan seruan yang terdapat di dalamnya. Karena itu saudara-saudara, mari kita satukan hati, kita berdoa. Puji-pujian, terima kasih Tuhan kami persembahkan kepadamu, karunia dan berkat-Mu yang telah melindungi hidup kami sepanjang waktu-waktu yang telah kami lalui sampai dengan malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan ketika malam hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk bersekutu dengan-Mu lewat ibadah sektor yang kami laksanakan di tengah keluarga kami masing-masing. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu, tolonglah kami Tuhan untuk mengerti pengajaran dari firman-Mu yang harus kami laksanakan di tengah kehidupan kami pada saat ini juga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Khotbah kita pada ibadah sektor malam hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, terambil dari kitab Yeremia pasal 31, dimulai pada ayat 31, berhenti pada ayatnya yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang kekasih. Ada seorang yang terpelajar pernah mengatakan bahwa hukum yang ada di tengah-tengah kehidupan kita manusia di dunia ini pada umumnya terbagi dua bagian besar, yaitu hukum positif dan hukum negatif, atau hukum yang tertulis dan hukum yang tersirat. Pada umumnya manusia dalam mengambil keputusan tentang sesuatu hal yang akan dilakukan di tengah hidupnya, pada umumnya cenderung berajas pada hukum yang tertulis. Namun yang pasti saudara-saudara, bahwa hukum yang tertulis adalah terbatas dan dapat juga diamandemen sesuai dengan perkembangan zaman. Tetapi hukum yang tersirat itu tidaklah terbatas dan selamanya menjadi relevan, sebab dasarnya adalah hati nurani dan jiwa batin manusia, bukan pengetahuan manusia. Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 34 ini memberitahukan pembaruan hidup yang akan dikerjakan Tuhan. Harapannya adalah supaya pertobatan manusia dan perbaikan hidup di tengah-tengah kehidupan manusia dapat terjadi. Karena itu kita mencoba mengangkat tema khotbah ibadah sektor ini, Allah berjanji untuk menyelamatkan umatnya. Saudara-saudara sekalian, jemaat Tuhan yang kekasih, Allah berfirman, aku akan membuat perjanjian baru kepada umatku.
Perjanjian baru yang bagaimana maksud Tuhan di sini? Bahwa hukum yang tersurat dalam hati mereka, tersirat dalam hati mereka. Seperti yang Tuhan lakukan dalam Musa sewaktu membawa Israel keluar dari tanah Mesir, yang dia memberikan hukum yang tersurat, yang tertulis. Dan itulah yang dituliskan oleh Musa. Tetapi dalam Ibrani pasal 30, dalam Yeremia pasal 31 ini, janji yang baru dikemukakan, janji keselamatan Allah yang berbeda dengan janji keselamatan waktu Israel keluar dari Mesir. Sejarah Israel memberitahukan bahwa mereka telah gagal menerima janji Allah karena ketidaksetiaan mereka berpegang kepada hukum-hukum dan janji Tuhan tersebut. Perjanjian baru yang akan Tuhan lakukan adalah hukum yang tertulis dalam hati dan batin serta jiwa umat. Bukan lagi hukum yang tersurat dalam surat Musa seperti di zaman Musa. Roh Kudus yang bekerja di sana supaya semua umat mengenal Tuhan Allah. Tujuan penyampaian firman ini, saudara-saudara, adalah menyangkut soal iman. Hati dan jiwa yang perlu percaya bukan lagi berdasarkan pada hukum yang tertulis dalam hukum Musa. Karena itu ajaran ini punya konsekuensi. Ketika ajaran ini disampaikan kepada bangsa Israel yang berada dalam pembuangan, yang mengharap kepada suasana baru, harapan baru, maka konsekuensi daripada pengajaran ini, dari hal yang akan dilakukan, bukan lagi orang lain yang mengatakan supaya kita mengenal Allah, tetapi dengan kuasa Allah sendiri, dengan pekerjaan firman-Nya, semua umat sudah mengenal Allah. Sebab sudah ada hukum yang tersirat di dalam hati dan batin mereka. Tertulis di hati dan jiwa, yang menuntut kepada pengenalan dan pengertian tentang Allah, yakni pengalaman yang nyata dalam kehidupan nyata juga sebagai buah hati dan iman. Kasih dan anugerah Allah membuat menciptakan keselamatan umat manusia. Tuhan sendiri yang menciptakan dan yang memberikan janjinya sendiri dalam dirinya sendiri sebagai Allah yang maha kasih, yang tiada tara. Jadi keselamatan ini adalah prakarsa Allah sendiri, datang dari Allah sendiri, bukan sebagai jawaban atau jasa yang harus diberikan kepada umat manusia. Perubahan kepada pembaharuan itulah yang juga nanti yang akan terjadi kepada umat Israel. Jadi bukan pikiran yang menjadi dasarnya untuk taat kepada Tuhan, sebab umat telah gagal di sana. Hati dan jiwa itulah menjadi dasar sebagai maksud dari iman itu sendiri. Sebab iman itu adalah urusan hati dan jiwa, bukan urusan duniawi atau urusan kedagingan. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam konteks zaman Tuhan Yesus Kristus yang berhubungan langsung dengan konteks kehidupan kekristenan hingga pada saat ini, tentunya kita harus dapat menyambungkan kira-kira mana yang dimaksud harus kita laksanakan dari ajaran khotbah malam hari ini. Di zaman Yesus Kristus yang hidup di tengah umat Israel, memberi pengertian dalam hati yang tersimpul oleh firman-Nya. Karena ketika itu Yesus menyimpulkan seluruh kitab para nabi dan hukum Taurat tersimpul di dalam Matius 22 ayat 34 sampai 40 yang berkata bahwa mengasihi Allah dengan segenap hati dan segenap jiwa dan roh. Kita mengasihi Allah dan manusia. Itu jugalah kesimpulan kitab kita dari hukum kitab nabi dan hukum Taurat. Kemudian itu jugalah yang berkaitan dengan kekristenan dalam hidup kita saat ini. Hati dan jiwa itulah yang menjadi dasar utama kita berikan kepada Tuhan. Sehingga hukum-hukumnya dituliskan dalam hati dan jiwa kita. Maka sebagai pewaris janji-janji anugerah Tuhan, jadilah kita menjadi anak-anaknya. Oleh Yesus Kristus, Allah mewujudkan janji keselamatannya kepada kita manusia. Di tengah-tengah tuntutan kehidupan masa kini sebagai umat Kristiani, kita diajak, dibimbing, dituntun
supaya hidup berdasarkan iman, berdasarkan hukum yang tertulis dalam hati dan batin kita. Jangan selamanya kita berpijak kepada apa yang kita tahu, apa yang kita miliki dalam otak dan kemampuan skill kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, Allah berjanji untuk menyelamatkan umatnya. Kita adalah umat Tuhan yang dikasihi dalam anaknya Yesus Kristus. Ketika Allah berjanji menyelamatkan kita, maka kita juga harus punya janji untuk tetap setia percaya kepada Tuhan Allah. Di tengah-tengah perjalanan hidup ini, walaupun kita harus berhadapan dengan berbagai situasi, kadang kita harus berhadapan dengan pergumulan yang mungkin menggoda iman kita untuk tidak setia kepada Tuhan. Namun dengan pertolongan Tuhan, kita semua memiliki prinsip dan tekad untuk tetap percaya kepada Tuhan yang mengasihi kita. Hanya di dalamnya ada harapan masa depan yang lebih baik. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah menyapa kami di tengah ibadah sektor yang kami lakukan di tengah keluarga kami masing-masing pada malam hari ini. Biarlah firman itu tetap segar dalam ingatan kami, supaya janji anugerah Tuhan akan menyelamatkan kami. Kami jawab dengan iman percaya yang setia dan nampak di tengah pelaksanaan kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah kami Tuhan, berkati keluarga kami, berkati anak-anak kami. Walau harus berhadapan dengan berbagai tantangan rintangan, biarlah kami melangkah jalan terus mengikuti Engkau. Karena masa depan kami, masa depan anak-anak kami pastilah lebih baik jika Tuhan memberkatinya. Terima kasih Tuhan. Dengarlah doa kami berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.